Namaku Melati. Usia 25 tahun dan bisa dibilang hidupku hampir sempurna. Aku bekerja sebagai desainer interior di salah satu perusahaan ternama di Jakarta, punya apartemen sendiri, mobil, dan tabungan yang cukup untuk hidup nyaman. Tapi seperti banyak perempuan lain, aku juga mendambakan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta yang tulus. Aku bertemu Randy di taman kota. Sore itu setelah pulang dari meeting yang cukup membuat stres. Kupikir aku hanya ingin duduk sebentar di bangku taman, menikmati angin dan hiruk-pikuk kota. Tapi siapa sangka, disitulah semua bermula. Ia duduk tak jauh dariku, memperhatikan anak kecil yang bermain balon sabun. Kami sempat bertukar senyum. Lalu percakapan ringan terjadi, soal cuaca, balon sabun, lalu bergeser ke film dan hobi. Dia menyenangkan, sederhana, tidak mencoba mengesankan siapapun. Aku merasa bisa jadi diriku sendiri bersamanya. Beberapa hari kemudian, kami kembali bertemu. Aku yang memulai, pura-pura lewat taman yang sama, berharap dia ada. Dan ternyata ada. Sejak saat itu kami jadi sering bertemu. Ngobrol di kafe kecil, nonton film indie, jalan kaki di trotoar sambil makan es krim. Dunia rasanya lebih ringan saat bersamanya. Aku tahu siapa Randy. Ia bukan dari keluarga berada. Lulusan SMA, kerja serabutan sebagai kurir dan driver online. Tapi dia tidak pernah mengeluh soal hidup. Dan aku terlalu terbuai dengan ketulusan yang kulihat di matanya. Bukan mata pria yang ingin mengambil sesuatu dariku, melainkan mata pria yang membuatku merasa dilihat, bukan sekadar dipandang. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengenalkannya pada orang tuaku. Sore itu, kami datang ke rumahku. Ibu menyambut tanpa senyum. Ayah bahkan tidak berdiri dari kursinya saat kami masuk. Wajah mereka menegang saat Randy memperkenalkan diri. Nama saya Randy, Om, Tante. Terima kasih sudah mau menerima saya di sini. Mereka hanya mengangguk dingin. Beberapa menit pertama masih dalam basa-basi, tapi lalu ayah mulai bicara. Melati, kamu serius dengan pria ini? Aku mengangguk mantap. Iya, aku serius. Dia kerja apa? Sekarang freelance, tapi dia sedang cari peluang tetap. Freelance. Ibu menyela. Jadi kamu mau menikah dengan pria yang bahkan gak punya penghasilan tetap? Bu, dia pekerja keras. Dia bertanggung jawab. Aku percaya. Kamu percaya? Jangan naif. Melati, cinta itu penting. Tapi logika lebih penting. Kamu pikir hidup rumah tangga bisa dibayar pakai cinta? Suara ayah makin tinggi. Randy hanya diam. Ia mencoba menenangkan dengan berkata, saya paham kekhawatiran Om dan Tante. Tapi saya serius dengan Melati. Saya akan kerja keras. Saya akan berjuang. Tapi kami tidak butuh janji, jawab ibu. Kami butuh bukti. Sejak hari itu, mereka tidak pernah menyebut nama Randy lagi. Dan aku tahu, restu itu tidak akan pernah datang. Meski begitu, aku tetap bertahan. Hubungan kami jadi diam-diam. Kami tetap bertemu, tetap mengisi hari-hari satu sama lain. Tapi rasanya berbeda. Ada tekanan. Ada pertarungan antara keyakinanku dan penolakan mereka yang terus menghantui. Suatu malam, hujan deras mengguyur saat aku mengantar Randy pulang ke kontrakannya. Kami terjebak di mobil hampir 1 jam. Di antara gemuruh hujan dan kabut kaca, ia menggenggam tanganku. Melati, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku janji, aku bakal bahagiain kamu. Aku nggak punya banyak, tapi aku punya kamu. Dan aku nggak akan sia-siain itu. Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, begitu sederhana. Dan aku, yang selama ini dibesarkan dengan standar tinggi,
Tiba-tiba merasa ingin hidup biasa saja, asalkan bersamanya. Aku mau, Ren. Aku mau nikah sama kamu. Ia memelukku erat. Saat itu, aku benar-benar yakin aku telah memilih cinta. Bukan logika, bukan restu, tapi hati. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari segalanya. Hari itu, langit Jakarta mendung seperti perasaanku. Tapi entah kenapa, aku merasa kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membuat keputusan besar tanpa menoleh ke belakang. Aku, Melati, menikah tanpa restu orang tua. Hanya ditemani sahabatku, Sari, dan seorang penghulu dari Kawa yang bahkan tak mengenalku sebelumnya. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang kupinjam dari butik langganan. Randy memakai kemeja abu-abu yang sudah disetrika berkali-kali agar tampak rapi. Tak ada pesta, tak ada undangan. Hanya ruang kecil di sebuah aula masjid di pinggiran kota, dengan dekorasi seadanya dan doa-doa yang lirih. Sari menatapku lekat. Kamu yakin, Mel? Aku mengangguk, menahan air mata. Yakin. Dan saat ijab kabul terucap dari mulut Randy, aku merasa lega. Seperti baru saja melepaskan beban besar. Meski tahu bahwa beban berikutnya mungkin jauh lebih berat. Kami tinggal di apartemenku setelah menikah. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan satu unit kecil di Jakarta Selatan, hasil kerja keras dan tabunganku selama bertahun-tahun. Aku menyewakan 2 kamar lainnya, dan hasil sewanya cukup untuk menutupi cicilan bulanan. Jadi kami bisa hidup lumayan nyaman untuk sementara. Awalnya, hidup berdua terasa manis. Aku pulang kerja dan menemukan Randy sudah menungguku sambil memasak mie instan. Kadang dia menjemputku naik motor bututnya. Lalu kami makan malam di warung kaki lima sambil tertawa seperti pasangan muda yang sedang mabuk cinta. Malam hari, kami berbicara soal mimpi. Randy ingin punya usaha sendiri suatu hari nanti. Aku membayangkan punya studio interior desain kecil yang bisa kuatur sendiri, tanpa tekanan dari atasan. Tapi seiring waktu, kenyataan mulai mengikis ilusi itu. Sudah 3 minggu setelah pernikahan, dan Randy belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Lagi proses. Sayang, HRD-nya katanya minggu depan bakal kabarin. Aku percaya. Awalnya. Tapi minggu berlalu menjadi bulan. Dan HRD itu tak kunjung memberi kabar. Aku coba menyarankan pekerjaan freelance atau membantu proyek kecil yang bisa dia kerjakan sambil menunggu. Nanti aja, Mel. Aku belum mood. Baru aja nikah. Masa langsung kerja keras lagi? Kalimat itu seperti duri. Tapi aku diam. Kupikir, mungkin dia hanya butuh waktu beradaptasi. Orang tuaku, tentu saja, tidak datang ke pernikahan kami. Ibu bahkan tidak membalas pesanku ketika kukirim foto pernikahan kami. Ayah hanya mengirim satu pesan pendek. Semoga kamu tidak menyesal. Aku menangis malam itu. Tapi aku tetap memilih untuk kuat. Aku sudah memulai ini. Aku harus bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. Di balik semuanya, hanya Sari yang tetap ada untukku. Ia sering datang membawa makanan dan tawa. Ia juga tidak pernah secara langsung menilai Randy, walau aku tahu ia melihat apa yang aku coba abaikan. Mel, katanya suatu hari saat kami duduk di balkon, cinta itu butuh perjuangan 2 orang. Kalau kamu terus yang narik kereta ini sendirian, kamu bakal capek. Bukan berarti kamu salah pilih, tapi kamu harus tahu kapan berhenti menutup mata. Aku menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Angin lembut meniup rambutku. Sari, aku sayang dia. Aku udah milih dia di saat semua orang ninggalin aku karena keputusan itu. Sari tersenyum pahit. Kadang, cinta bikin kita buta. Tapi semoga kamu gak kehilangan dirimu sendiri.
Aku hanya bisa mengangguk. Malam itu, aku duduk di meja makan sendirian. Randy bilang dia keluar sebentar untuk ketemu teman. Katanya urusan kerja. Tapi sudah lewat jam 10 malam dan dia belum pulang. Aku mencoba menelepon, tapi tak dijawab. Aku menatap makanan dingin di meja. Aku merasa bodoh, merasa kecil. Menantang dunia itu bukan sekadar melawan orang tua. Menantang dunia berarti siap berperang dengan kenyataan. Dan aku mulai sadar, aku mungkin datang ke medan perang ini tanpa pelindung. Awal pernikahan kami adalah ilusi manis yang hanya bertahan sebentar. Aku masih ingat jelas malam pertama kami sebagai suami istri di apartemen mungilku. Lampu remang, musik lembut dari speaker kecil di sudut ruangan, dan tawa yang terdengar jujur. Randy memelukku erat dan berbisik, "Kita mulai dari nol ya, Mel. Tapi aku janji, kita akan sampai di 100. Aku tersenyum. Aku percaya. Hari-hari pertama, kami seperti pasangan dalam novel. Randy mulai memasak sarapan, meski kadang rasanya aneh. Dia mengantarku ke kantor dengan motor tuanya, dan menjemputku saat malam. Kadang kami makan malam di luar, kadang hanya pesan makanan online. Hidup terasa sederhana, tapi cukup. Namun semua itu tak bertahan lama. Randy mulai menunjukkan perubahan. Awalnya kecil dan nyaris tak terlihat. Ia mulai bangun lebih siang, mulai sibuk dengan ponselnya sepanjang hari. Ketika kutanya soal pekerjaan, jawabannya kabur. "Masih nyari. Belum ada yang cocok." "Apa kamu sudah kirim lamaran minggu ini?" tanyaku suatu malam. "Udah, tapi rata-rata gajinya kecil banget. Mel, aku malu sama kamu kalau cuma bawa pulang 1 juta sebulan." Aku terdiam. Bukankah seharusnya dia bangga bisa mulai dari bawah? Bukankah itu bagian dari perjuangan? Tapi aku masih mencoba memahami. Kupikir, mungkin dia butuh waktu. Mungkin dia sedang mencari arah. Bukankah semua orang punya fase bingung dalam hidupnya? Namun seiring waktu, kebingungan itu berubah menjadi kemalasan. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu bermain game di laptop. Laptop milikku yang ia pinjam sejak awal. Kadang ia tertawa sendiri, teriak-teriak saat kalah, atau marah ketika koneksi internet lambat. Semua terasa kekanak-kanakan. Aku mulai merasa lelah. Saat aku pulang dari kantor dengan badan remuk dan kepala pening, aku mendapati rumah berantakan. Bungkus makanan berserakan, cucian belum disentuh, dan Randy masih di sofa, mengenakan celana pendek dan kaos oblong, tanpa rasa bersalah. "Ren, kamu udah makan belum?" tanyaku sambil meletakkan tas. "Udah, tadi pesen ayam geprek." "Mau juga. Masih ada tuh di meja." Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Senang karena dia makan tanpa menungguku, atau sedih karena dia tidak berpikir untuk menyiapkan apapun untuk kami berdua. Aku mencoba bicara baik-baik. Kupikir, ini hanya soal komunikasi. "Ren, kita udah nikah. Ini bukan pacaran lagi. Kita harus kerja sama. Aku capek juga, kerja dari pagi sampai malam." "Aku juga capek, Mel. Tiap hari cari lowongan kerja, ngisi lamaran, ngadepin penolakan. Kamu pikir enak jadi pengangguran?" Nada suaranya meninggi, matanya menantang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan karena dia membentak, tapi karena aku melihat ketidaksiapan yang nyata. Ia tidak siap jadi suami, tidak siap jadi pemimpin, bahkan tidak siap jadi partner hidupku. Malam-malam kami berubah sunyi. Tidak ada lagi obrolan tentang mimpi. Tidak ada lagi tawa-tawa kecil di meja makan. Ia lebih sering tenggelam dalam dunianya, dan aku mulai tenggelam dalam pikiranku sendiri. Sari mulai menyadari sesuatu saat kami bertemu di kafe akhir pekan. "Kamu kelihatan capek, Mel." Aku tersenyum tipis.
Mungkin karena kerjaan. Bukan cuma kerjaan, kan? Aku menghela napas. Ingin cerita, tapi takut membuka aib rumah tangga sendiri. Baru nikah, tapi rasanya seperti hidup bareng teman kos yang gak mau bayar sewa. Sari menggenggam tanganku. Kalau kamu butuh bahu, aku selalu ada. Tapi kamu juga harus sadar, Mel, cinta itu gak cukup kalau kamu sendirian yang berjuang. Aku pulang malam itu dengan pikiran yang kacau. Saat membuka pintu apartemen, kulihat Randy tertidur di sofa, TV masih menyala, dan makanan cepat saji berserakan di meja. Aku berdiri lama, menatapnya. Apakah ini pria yang dulu membuatku yakin menentang dunia? Apakah ini pria yang katanya akan berjuang bersamaku? Bulan madu kami, jika bisa disebut begitu, telah selesai. Terlalu cepat, terlalu pahit. Dan aku mulai sadar, pernikahan ini bukan tempat istirahat. Ini baru medan pertempuran awal. Sudah 2 bulan sejak kami menikah, dan apartemen kami yang dulu terasa seperti tempat berlindung, kini lebih menyerupai ruang tunggu. Aku duduk di dalamnya, menanti perubahan yang tak kunjung datang. Randy masih belum bekerja. Setiap kali aku tanya soal lowongan, ia selalu punya alasan. Belum ada yang cocok. Lagi nunggu kabar. Temanku janji mau kasih info minggu depan. Tapi minggu demi minggu berlalu, dan yang berubah hanya jumlah makanan instan di dapur yang semakin menipis. Pagi hari, aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan meski tubuhku rasanya ingin rebah terus. Randy baru bangun sekitar jam 9 atau 10, menguap tanpa malu dan langsung meraih ponsel. Kadang ia mandi siang, kadang tidak sama sekali. Jam-jamnya dihabiskan di depan layar, entah main game, scroll media sosial, atau menonton YouTube sambil tertawa sendiri. Aku mulai merasa seperti penghuni rumah kos yang membiayai semuanya. Biaya listrik, air, cicilan apartemen, langganan internet, bahkan makanan. Semua berasal dari gajiku. Randy, ia bahkan tidak tahu tagihan listrik bulan ini naik karena ia begadang nonton film sampai subuh. Suatu malam, aku mencoba bicara lagi. Bukan dengan nada marah, tapi sebagai istri yang lelah menahan semuanya sendiri. Ren, kita perlu ngobrol. Ia meletakkan remote dan menatapku. Ngobrol soal apa? Soal kita. Soal hidup kita. Aku capek. Ren, aku kerja dari pagi sampai malam, nyiapin semuanya di rumah. Dan kamu kayak nggak ngerasa perlu bantu. Dia mendengus pelan. Aku udah bantu. Mel, aku yang nyapu kemarin. Aku menatapnya tajam. Nyapu sehari sekali itu bukan kontribusi. Ren, ini rumah kita. Hidup kita. Aku nggak minta kamu gantiin semua. Aku cuma pengen kamu jalan bareng, bukan duduk dan nonton aku yang narik beban sendiri. Ia terdiam. Lalu, dengan wajah datar, ia menjawab, kamu capek, ya? Ya udah, istirahat aja. Jangan ngomel terus. Kalimat itu seperti cambuk, dingin, tajam, dan lebih menyakitkan dari semua keheningan yang pernah ada di antara kami. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti robot. Bangun, kerja, pulang, memasak, membereskan rumah, lalu tidur. Randy masih seperti sebelumnya, tidak berubah. Kadang ia pamit keluar bertemu teman, katanya ingin diskusi kerjaan. Tapi aku tak pernah lagi bertanya detail. Rasanya percuma. Setiap jawabannya terasa seperti tembok yang menolak disentuh. Satu malam aku pulang lebih awal. Proyek besar di kantor sedang ditunda, dan aku ingin kejutan kecil. Siapa tahu Randy hari ini berubah. Tapi saat pintu apartemen terbuka, yang kulihat hanya ruang tamu berantakan, baju berserakan, dan piring kotor menumpuk di wastafel. Randy tertawa keras-keras di sofa, sedang voice call dengan temannya, membicarakan hal remeh-temeh sambil memainkan stick game.
Aku mematung di ambang pintu, menatap semuanya, menahan amarah, menahan air mata. Ia melirikku sebentar. Mel udah pulang, katanya santai ke temannya. Lalu melanjutkan obrolannya. Tak ada, gimana harimu? Tak ada, kamu capek. Tak ada pelukan, tak ada perhatian. Aku berjalan ke kamar, membuka pintu perlahan, lalu menutupnya rapat. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku menangis tanpa suara. Tangisan yang tak meminta belas kasihan. Tangisan dari seorang perempuan yang mulai merasa ia menikah dengan bayangan, bukan pasangan. Randy tidur larut malam seperti biasa. Dan aku hanya memandangi langit-langit kamar, berpikir, apakah ini yang disebut rumah tangga? Apakah memang seperti ini jika menikah karena cinta tapi tanpa kesiapan? Atau aku yang bodoh? Beberapa hari kemudian, aku iseng membuka dompet Randy yang tertinggal di meja. Bukan untuk menggeledah, tapi karena aku ingin mengisi uang transportnya. Tapi yang kutemukan bukan kekosongan, melainkan lembar-lembar struk dari minimarket, pembelian rokok, minuman energi, snack mahal, dan voucher game online. Hatiku hancur. Uang yang kuberikan padanya untuk keperluan melamar kerja, ia gunakan untuk hal tak berguna. Hari itu aku tidak bicara. Aku diam. Tapi diamku bukan tanda pasrah, melainkan titik awal dari rasa percaya yang mulai retak. Satu sore, setelah aku pulang kerja dan membuka dompetku, aku menyadari uang yang kutaruh pagi tadi, 1 juta rupiah dalam pecahan 50.000, telah menghilang. Randy bilang dia, minjem dulu, nanti diganti. Tapi itu bukan pertama kalinya. Kalimat, minjem dulu, sudah seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Anehnya, uang itu tidak pernah kembali. Awalnya, aku mencoba bersikap pengertian. Aku masih percaya bahwa mungkin dia sedang kesulitan, malu, atau belum siap menanggung beban finansial yang setara denganku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa bukan sedang hidup dengan pasangan, melainkan sedang menanggung seseorang yang memperlakukanku seperti dompet yang bisa bicara. Mel, transferin aku 500. Ya? Mau isi pulsa sama beli makan? Tulis Randy suatu siang lewat chat. Belum sempat kubalas. Pesan berikutnya masuk. Sekalian kalau bisa 1 juta deh. Temen ngajakin ketemu. Katanya ada peluang kerja bagus. Aku menghela napas panjang. 500. 1 juta. Kadang 2 juta. Selalu ada alasan. Selalu ada janji manis. Tapi tak pernah ada bukti. Dalam sebulan, aku hitung-hitung sudah hampir 5 juta habis untuknya. Itu belum termasuk makan sehari-hari, bensin motornya, dan jajan-jajan kecil yang katanya cuma sekali-sekali. Sementara aku sendiri mulai mengencangkan ikat pinggang, mengurangi kopi pagi dari kedai favorit, menunda beli skincare, bahkan harus menolak ajakan makan siang dari kantor karena harus berhemat. Dan Randy? Ia masih seperti biasa. Bangun siang, main game, pesan makanan online, dan kalau kutegur, ia akan menyodorkan wajah tersinggung. Salah aku apa? Mel? Aku cuma minta bantuan istri sendiri. Emang aku nyuri? Bukan. Kamu tidak nyuri. Tapi kamu juga tidak berusaha. Dan yang paling menyakitkan, kamu memperlakukanku seolah aku adalah mesin ATM. Bukan manusia. Bukan pasangan. Aku mulai menyadari, rasa cintaku pelan-pelan digantikan oleh rasa lelah. Lelah dimintai uang tanpa jeda. Lelah berdebat tanpa hasil. Lelah melihat suamiku sendiri menghambur-hamburkan uangku tanpa rasa bersalah. Suatu malam, saat kami makan malam, mie instan dan telur dadar yang kubuat sepulang kerja, aku memberanikan diri untuk bicara. Ren, aku ingin kamu mulai serius nyari kerja. Aku nggak bisa terus begini. Gaji aku nggak besar, dan semua pengeluaran kita tanggungan aku.
Dia meletakkan sendok, menatapku dengan ekspresi tak percaya. Kamu hitung-hitungan sama suami sendiri? Bukan soal hitung-hitungan. Tapi aku butuh partner, bukan beban. Aku tahu kata-kataku mungkin menyakitkan. Tapi saat itu aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama menyimpan semuanya sendiri. Randy berdiri dari kursi. Wajahnya memerah. Jadi selama ini kamu pikir aku numpang hidup sama kamu? Aku tidak menjawab. Karena ya, memang begitu kenyataannya. Ia tertawa sinis. Ya udah, besok aku keluar aja dari rumah ini. Biar kamu puas hidup sendiri. Tapi ia tidak keluar. Esoknya ia masih di rumah. Masih duduk di sofa. Masih main game. Masih minta uang. Dan aku tetap memberikannya. Karena saat itu, aku masih menggenggam harapan yang samar. Bahwa mungkin, satu hari nanti, ia akan berubah. Beberapa minggu kemudian, hal yang kutakutkan mulai terjadi. Ia mulai berani meminta lebih besar. 5 juta, 7 juta, bahkan 10 juta dengan alasan ingin ikut program pelatihan bisnis online. Katanya ini jalan menuju kemandirian finansial. Kalau aku berhasil, kita bisa punya bisnis bareng. Kamu tinggal duduk manis. Mel, biar aku yang urus semuanya. Aku tergoda. Tapi naluri kewanitaanku berkata lain. Ada yang tidak beres. Aku tanya, mana brosur pelatihannya? Siapa yang ngajarin? Lokasinya di mana? Dia bingung, gagap, lalu marah. Kenapa kamu gak pernah percaya sama aku, sih? Dan saat itu, aku sadar. Semua kata-katanya hanya omong kosong yang dirangkai untuk merayu rasa percaya yang tinggal sisa. Ia tidak berniat membangun masa depan. Ia hanya ingin terus menumpang di hidupku, dengan uangku, fasilitasku, dan kesabaranku yang ia uji setiap hari. Aku bukan lagi istrinya. Aku sudah jadi ATM-nya. Dan mungkin dari awal, itu memang tujuannya. Aku bangun setiap pagi lebih dulu dari matahari, menyeduh kopi untuk mengganjal kepala yang berat karena tidur hanya 3 jam semalam. Bukan karena sibuk merawat anak atau mengejar deadline kerja, tapi karena memikirkan bagaimana caranya terus bertahan dalam rumah tangga yang hanya dipikul satu pihak, aku sendiri. Randy masih tidur lelap ketika aku selesai mandi dan mengenakan blazer kerja. Tak jarang dia baru tidur subuh. Usai main game atau nonton serial di laptop. Kadang aku sengaja membiarkan suara hairdryer cukup keras agar dia terbangun. Tapi nyatanya, Randy tak pernah benar-benar terganggu. Ia tetap melingkar di kasur seperti bayi tanpa beban. Setiap langkahku menuju pintu selalu dibayangi pertanyaan. Sampai kapan aku begini? Di kantor, aku tak punya waktu mengeluh. Desain interior butik klienku harus selesai dalam 2 minggu. Aku sibuk mengurus layout, mengecek vendor, dan menjawab email yang datang tanpa henti. Tapi seberat-beratnya pekerjaan kantor, tidak seberat beban batin yang kutanggung setiap kali pulang ke rumah. Kehidupan kami seperti sirkus tanpa musik. Aku mengurus semuanya, belanja bulanan, bayar listrik, bayar langganan wifi, yang hanya Randy nikmati, bahkan cicilan motornya yang dulu ia janji lunasi sendiri. Yang lebih menyakitkan, aku harus menutupi kebohongannya. Pernah suatu kali, aku didatangi debt collector ke apartemen. Mereka mencari Randy karena utangnya di aplikasi pinjaman online sudah menumpuk. Aku kaget. Randy tak pernah bilang apa-apa soal itu. Mereka menunjukkan bukti, data KTP, tanda tangan digital, bahkan log transaksi. Dan aku, dengan rasa malu, akhirnya membayar sebagian dari utang itu demi menjaga nama baik keluarga. Ketika kutanya, Randy bilang, itu aku pinjam buat bantu teman. Tapi dia belum bayar balik. Kebohongan yang terlalu malas untuk ditutupi rapi. Tapi aku tak berkata apa-apa lagi. Hari itu,
Aku hanya duduk di kamar mandi berjam-jam, membiarkan air shower menghapus air mataku yang sudah tak bisa kuhadang. Aku juga mulai merasa terisolasi dari dunia luar. Teman-teman kantor tak lagi bisa kuajak makan siang karena aku sibuk menghemat. Sari, sahabatku, beberapa kali menelpon, tapi aku tak mengangkatnya. Aku terlalu malu untuk menceritakan kenyataan bahwa rumah tanggaku sedang retak. Aku pernah mencoba berbicara hati ke hati dengan Randy, lagi dan lagi. Tapi semua percakapan berakhir dengan dia merasa diserang, bukan diajak bekerja sama. Kamu terus nuntut. Aku ini suami kamu, Mel, bukan karyawanmu. Kalau kamu merasa sebagai suami, bertindaklah seperti itu, Ren. Tapi percuma. Ia akan pergi dari rumah satu malam, tidur di rumah temannya, lalu kembali seolah tak terjadi apa-apa. Ia tahu aku takkan tega mengusirnya. Dan begitulah pola itu terulang. Satu hari, aku terkena flu berat. Badanku lemas, kepalaku pusing, dan suhu tubuhku tinggi. Aku tetap memaksakan diri berangkat kerja karena ada presentasi besar. Aku berharap Randy akan mengerti kondisiku dan setidaknya menawarkan bantuan kecil. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Aku lapar. Kamu bisa sekalian masak dulu sebelum berangkat, katanya pagi itu, melihatku terseok-seok ke dapur. Aku menatapnya. Tak percaya. Kamu bisa pesan sendiri, Ren. Aku sakit. Dia cemberut. Kamu bisa kerja, tapi gak bisa masak. Beneran segitu beratnya? Aku tak menjawab. Aku hanya menahan diri untuk tidak membanting gelas di tanganku. Tidak karena takut dia marah, tapi karena aku tak mau memecahkan satu-satunya barang yang masih utuh dalam hidupku, kendali atas diriku sendiri. Hari itu aku tahu, aku tidak hanya lelah. Aku benar-benar sedang berjuang sendirian, dalam pernikahan, dalam rumah, bahkan dalam tubuhku sendiri. Suatu sore yang gerimis, aku menerima pesan dari Sari. Singkat saja, Mel, aku di dekat kantor kamu. Bisa ketemu bentar? Aku bawa roti bakar kesukaan kamu. Awalnya aku ragu. Sudah beberapa bulan aku menjaga jarak dari Sari. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku terlalu malu untuk jujur. Tapi pesan sederhana itu, yang hangat dan tulus, seperti suara dari masa lalu yang kuanggap sudah hilang. Aku mengiyakan. Kami bertemu di taman kecil dekat kantorku. Dia datang dengan jas hujan plastik dan payung kecil. Senyum lebar di wajahnya seperti biasa. Tangannya membawa 2 bungkus roti bakar dan 2 gelas kopi hangat dari kedai langganan kami dulu. Masih suka yang rasa keju manis, kan? Katanya, seperti tidak ada apa-apa yang berubah. Aku hampir menangis saat menggigit roti itu. Rasa yang akrab itu seperti menarik kembali bagian diriku yang sudah lama tenggelam. Bagian yang dulu tahu apa itu bahagia, tahu bagaimana rasanya didengar. Kami duduk lama di bangku kayu, membiarkan gerimis membasahi ujung sepatu. Gimana kamu, Mel? Tanya Sari, lembut. Aku ingin bilang, baik-baik saja. Tapi aku tahu itu kebohongan paling basi yang pernah diciptakan manusia. Capek. Akhirnya aku mengaku. Aku kayak, hidup di rumah, tapi gak merasa punya rumah. Randy, dia cuma diam, main game, dan minta uang. Aku kerja kayak kuda. Dan setiap kali aku ngomong, dia malah balik nyalahin aku. Sari mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menyela. Tidak menyela. Itulah mengapa aku butuh sahabat sepertinya. Setelah aku selesai curhat panjang lebar, ia mengeluarkan ponselnya. Aku sebenarnya udah lama pengen kasih ini, tapi takut kamu belum siap. Ia menunjukkan tangkapan layar. Sebuah percakapan WhatsApp antara Randy dan seseorang bernama Tika. Randy, tenang aja sayang. Aku bisa pinjem lagi dari si Mel. Dia gak bakal curiga. Tika, dia kaya banget ya? Enak jadi lo. Randy,
Dia gak tahu apa-apa. Dia pikir gue masih usaha cari kerja. Padahal tiap hari gue main sama lo. Hahaha. Dunia seperti berputar di atas kepalaku. Nafasku tercekat. Tanganku gemetar. Dari mana kamu dapat ini? Tanyaku, nyaris tak bersuara. Tika, temen satu komunitas futsal temen gue. Dia cerita sambil pamer. Gak tahu kalau yang dia omongin itu suami sahabat gue sendiri. Aku simpen dulu karena aku takut kamu belum siap. Aku menatap Sari. Dan sekarang kamu rasa aku udah siap? Dia mengangguk pelan. Karena aku tahu kamu udah gak kuat sendiri. Dan aku juga gak tahan lihat kamu makin hancur. Mel. Aku menggenggam tangannya. Kali ini, aku tidak menahan air mataku. Aku menangis. Bukan karena sedih saja. Tapi karena ada seseorang yang masih peduli saat aku sendiri bahkan hampir menyerah. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan rasa hancur tapi juga tercerahkan. Aku tidak lagi bisa menyangkal. Semua firasatku benar. Aku bukan hanya sedang dimanfaatkan secara finansial, tapi juga dikhianati secara emosional. Dan yang paling menyakitkan adalah, selama ini aku tahu, aku cuma memilih tidak melihat. Tapi hari itu, dengan bukti nyata di tanganku, aku tahu waktunya sudah dekat. Waktu untuk berhenti menjadi korban. Waktu untuk membuka mata dan hati sebesar-besarnya. Malam itu, aku duduk di ruang tengah apartemen dengan layar laptop menyala terang di depanku. Bukan untuk menyelesaikan desain proyek seperti biasanya, tapi untuk membuka semua mutasi rekening yang selama ini tak pernah benar-benar kuperhatikan secara saksama. Dengan gemetar, aku mengecek satu persatu transaksi bulan demi bulan. Dan ternyata aku benar-benar bodoh. Ada banyak transfer otomatis ke akun bernama Tika Aulia dengan nominal berbeda-beda. Kadang 2 juta, kadang 5. Beberapa kali tertulis di deskripsi transaksi, keperluan urgent, utang teman Randy, atau bahkan biaya ke dokter. Aku merasa ditampar berkali-kali. Aku pernah bertanya pada Randy soal pengeluaran itu. Dia bilang itu buat bayar utang ke teman lamanya yang bantu saat kami awal menikah. Dan aku percaya. Karena waktu itu aku masih meyakini cinta adalah tentang saling percaya. Sekarang aku sadar, itu cuma pembenaran. Aku percaya bukan karena yakin padanya, tapi karena aku terlalu takut menerima kenyataan bahwa aku telah menikahi pembohong. Air mataku jatuh satu-satu, tanpa isak. Rasanya seperti dikikis dari dalam. Pelan, tapi sangat dalam. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku buka Instagram Tika, akun terbuka, dengan unggahan penuh selfie, dinner mewah, dan tag lokasi tempat-tempat yang bahkan aku sendiri belum sempat kunjungi. Di salah satu unggahannya, aku melihat jaket yang familiar. Jaket kulit coklat yang katanya Randy beli, karena diskon besar, dan cuma buat motoran. Komentarnya, dari Ayang, katanya rejeki bulan ini lancar. Hihi thanks, baby. Dan di bawahnya ada komentar Randy. Selalu buat kamu, sayang. Tubuhku kaku. Aku memegang dada, berusaha menahan gelombang kemarahan yang mulai menyesakkan. Selama ini aku yang mati-matian bekerja, menahan malu, menanggung semua beban rumah tangga. Sementara dia, lelaki yang kubela mati-matian dari orang tuaku, menyenangkan perempuan lain dengan uangku. Aku mulai menulis catatan kecil di notebook. Judulnya, Alasan untuk Meninggalkan Randy. Bukan karena aku butuh alasan, tapi karena aku tahu diriku kadang terlalu mudah memaafkan hanya karena satu kalimat manis. Mengkhianati kepercayaan berkali-kali. Tidak mau bekerja. Memanfaatkan finansialku tanpa rasa bersalah. Berselingkuh. Mempermalukan aku secara tidak langsung. Dan saat aku melihat daftar itu, aku sadar, tidak ada satupun dari poin itu yang pantas ditoleransi. Keesokan harinya,
Aku tidak menyapa Randy saat dia bangun. Tidak membuatkan sarapan. Tidak bertanya apakah dia sudah makan. Tidak menatap matanya. Aku hanya memberikan amplop berisi salinan mutasi rekening dan cetakan tangkapan layar chatnya dengan Tika. Dia melihatnya. Alisnya naik. Lalu dia melemparnya ke meja. Jadi kamu ngecek semua ini di belakang aku? Aku menatapnya dingin. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih sempat merasa tersinggung soal privasi. Randy berdiri. Nada suaranya meninggi. Kamu gak pernah ngerti aku. Aku cuma lagi nyari celah buat survive. Emang kamu pikir gampang jadi laki-laki yang dikecilin terus sama mertua? Aku harus punya cara sendiri buat buktiin diri. Aku menggeleng. Itu bukan pembuktian. Itu penghinaan. Dia mendekatiku, matanya berkaca-kaca. Entah karena emosi atau rasa bersalah yang dipaksakan. Mel, aku cuma butuh waktu. Aku salah. Aku ngaku. Tapi kita bisa benerin ini, kan? Untuk pertama kalinya, aku tidak goyah. Aku berdiri, menghindari genggaman tangannya. Kamu gak butuh waktu, Ren. Kamu butuh cermin untuk lihat siapa kamu sebenarnya. Dan aku, akhirnya benar-benar melihat siapa dia. Lelaki yang pernah kupikir bisa kubangun masa depan bersama, ternyata cuma sedang membangun hidupnya sendiri di atas kehancuranku. Hidupku seperti menunggu bom waktu. Setelah bukti pengkhianatan itu kuberikan ke Randy, suasana rumah berubah total. Bukan menjadi lebih tenang, justru makin tegang. Aku tak lagi menyiapkan sarapan. Tak ada obrolan basa-basi, apalagi tawa. Setiap gerakanku kini disertai waspada. Aku tahu, Randy bukan tipe laki-laki yang siap bertanggung jawab. Dan hari itu, akhirnya bom itu meledak. Sore itu, aku pulang kerja lebih cepat. Pikiranku penuh rencana. Aku sudah menghubungi pengacara kenalan ayah secara diam-diam, menyiapkan tabungan pribadi yang Randy tidak tahu, dan membuat rencana keluar dari apartemen ini dalam waktu dekat. Namun langkahku terhenti saat membuka pintu. Randy duduk di sofa ruang tamu. Di depannya ada koper. Wajahnya muram. Matanya merah. Jadi kamu beneran mau ninggalin aku? Suaranya berat. Hampir seperti ancaman. Aku berdiri diam sejenak. Aku cuma gak mau terus dipakai. Dia bangkit berdiri. Kita bisa selesain ini tanpa harus begini. Mel, kenapa harus dibawa ke pengacara segala? Aku mengangkat alis. Oh, jadi kamu juga tahu aku sudah ke pengacara? Dia tersenyum miring. Aku bukan bodoh. Mel, aku tahu kamu mulai nutup akses ke rekening. Aku juga tahu kamu ngobrol sama teman kamu itu, Sari, cewek sok suci yang terlalu ikut campur. Hatiku semakin panas. Jangan bawa-bawa sahabatku. Kalau kamu gak salah, dia gak akan punya bahan untuk ikut campur. Dia mendekat. Kamu tega, ya? Kamu pikir aku ini gak pernah sayang sama kamu? Aku tertawa pahit. Sayang? Kamu membohongi aku, tidur dengan perempuan lain, dan menghabiskan uangku seperti itu uangmu sendiri. Itu bukan cinta, Ren. Itu parasit. Randy mulai emosi. Ia menggebrak meja. Kamu gak pernah ngehargain aku sebagai suami. Aku sudah berusaha menghargai kamu, bahkan ketika kamu gak bekerja dan menyia-nyiakan hidupmu. Aku bertahan karena aku masih cinta, Ren. Tapi sekarang, aku cuma tinggal karena aku takut. Dan aku muak hidup dalam ketakutan. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Sejenak aku takut, tapi aku tidak bergerak. Tidak kali ini. Kalau kamu mau pergi, ya udah. Tapi jangan bawa barang-barangku, teriaknya. Aku menatapnya tajam. Barang-barangmu yang mana? Randy? TV ini? Sofa ini? Laptop itu?
Semua aku yang beli. Dia terdiam. Napasnya memburu, seperti serigala yang baru saja kehilangan mangsanya. Aku kasih kamu waktu 2 hari buat angkat kaki dari sini, kataku pelan tapi tegas. Dia tertawa sinis. Dan kamu pikir kamu akan bahagia setelah ini, Melati? Kamu pikir kamu menang? Aku tidak menjawab. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Di balik pintu, aku bersandar, menahan air mata. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah bahagia kalau terus bersama orang yang membuatku merasa tidak berharga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur tanpa rasa bersalah karena memikirkan cara untuk meninggalkannya. Aku tahu, ini bukan akhir dari luka, tapi ini awal dari keberanian. 2 hari terasa seperti sebulan penuh. Randy masih tinggal di apartemen, tapi kami tidak saling bicara. Rumah itu seperti ladang ranjau yang setiap langkah bisa memicu ledakan emosi. Aku berusaha tetap tenang, menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, makan sendiri, tidur sendiri. Sementara Randy hanya berkeliaran di dalam rumah seperti bayangan gelap yang enggan pergi. Pada hari kedua, aku pulang kerja sedikit lebih cepat. Ketika membuka pintu, apartemen itu kosong. Aku sempat berharap, mungkin dia sudah pergi. Tapi ketika masuk ke kamar, koper itu masih ada. Begitu juga dengan bau rokok yang selalu membuatku muak. Aku menghela napas panjang. Ren, panggilku pelan. Dia muncul dari dapur sambil membawa kaleng bir. Wajahnya lelah. Tapi bukan karena berpikir. Lebih karena terlalu lama tidak melakukan apa-apa. Kamu belum pergi. Dia menatapku tajam. Aku gak akan pergi sebelum kamu transfer uang buat aku mulai hidup dari nol. Aku tertawa pendek. Jadi ini yang tersisa dari cinta kita, uang. Dia mendekat, dengan langkah goyah tapi tetap angkuh. Aku gak punya siapa-siapa, Mel. Cuma kamu. Kamu istri gue. Seharusnya lo bantu suami lo. Gue istri, bukan pendana hidup lo, kataku. Suara mulai naik. Dan gue udah bantu. Cukup lama. Gue kerja siang malam. Lo tidur siang malam. Randy melempar kaleng birnya ke lantai. Kamu itu cuma ngungkit. Semua orang juga tahu kalau perempuan kayak kamu gak bisa dihargain cinta. Aku melangkah mundur. Nafasku bergetar. Tapi aku tetap berdiri tegak. Justru karena aku tahu harga diriku, aku gak akan kasih 1 rupiah pun lagi ke kamu. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu angkat kaki sekarang. Dia mendekat, mencoba menakutiku. Kalau aku bilang aku gak akan pergi, mau apa kamu? Laporkan ke polisi. Aku menatap matanya. Kalau kamu gak pergi malam ini, aku akan lapor. Aku punya cukup bukti pelecehan verbal, penggelapan uang, dan perselingkuhan untuk bikin kamu gak bisa ngelamar kerja dimanapun. Untuk pertama kalinya, aku melihat Randy benar-benar takut. Dia mundur, mengumpat pelan, lalu masuk ke kamar. Tak lama, aku dengar suara lemari dibuka dan koper diseret keluar. Beberapa menit kemudian, dia lewat di depanku tanpa menoleh. Aku harap kamu nyesel, gumamnya sebelum menutup pintu. Aku berdiri di sana, mendengarkan suara pintu apartemen tertutup di belakangnya. Lalu keheningan menyusul. Sun, lengang, hampa. Aku tidak menangis. Anehnya, tidak ada air mata, tidak ada rasa lega, tidak ada kemarahan. Hanya kosong. Malam itu, aku duduk di ruang tengah yang kini hanya milikku. Semua barang di sana masih sama. Sofa masih empuk, TV masih menyala. Tapi semuanya terasa baru, karena akhirnya aku bebas dari seseorang yang seharusnya menjadi pelindung,
bukan pemangsa. Aku membuka jendela. Angin malam masuk, menyapu aroma rokok yang tertinggal. Di kejauhan, lampu-lampu kota menyala, membentuk garis-garis cahaya seperti harapan kecil. Dan di dalam hati, aku tahu satu hal. Cinta, jika tidak disertai logika, bisa membunuhmu perlahan. Dan hari ini, aku baru saja menyelamatkan diriku sendiri. Butuh 2 minggu bagiku untuk mengumpulkan keberanian. 2 minggu penuh pertarungan batin, menyusun ulang harga diriku yang sempat runtuh. Setiap malam aku tidur dengan pikiran yang sama. Apakah aku akan dimaafkan? Bukan oleh Tuhan, tapi oleh orang tuaku. Sejak hari Randy keluar dari hidupku, apartemen ini terasa seperti gua kosong. Hening. Tak ada suara pertengkaran, tapi juga tak ada suara ketukan pintu atau panggilan mesra. Hanya aku, dan kenyataan bahwa aku harus pulang. Hari itu, aku berdiri di depan gerbang rumah yang dulu sangat aku kenal. Rumah besar, bergaya klasik dengan pagar besi hitam dan taman yang selalu dirawat sempurna. Tempat aku dibesarkan, dan tempat terakhir yang aku injak sebelum nekat menikah dengan Randy. Tanganku gemetar saat menekan bel. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh Bu Siti, asisten rumah tangga yang sudah seperti keluarga sendiri. Matanya membesar saat melihatku. "Neng Melati." "Astagfirullah, Neng." Aku tersenyum kaku. "Halo, Bu Siti. Apa ibu di rumah?" Bu Siti hanya mengangguk, lalu buru-buru mempersilakan aku masuk. Rumah itu masih sama, hangat, rapi, harum. Tapi ada jarak yang tak terlihat. Jarak antara masa lalu dan kesalahan yang belum dimaafkan. Tak sampai 5 menit, ibu muncul di tangga atas. Matanya langsung menangkap sosokku yang berdiri kaku di ruang tamu. Beliau tidak bicara apapun, hanya memandang. "Ibu," suaraku lirih. "Aku minta maaf." Ia tetap diam. Dan itu justru lebih menyakitkan daripada kemarahan. Tak lama, ayah datang dari ruang kerja. Langkahnya pelan, penuh wibawa seperti biasa. Tapi kali ini tak ada sorot marah. Hanya tatapan berat yang membuatku ingin berlutut. "Ayah, aku salah." Suaraku pecah. "Aku selama ini mencoba membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa restu kalian. Tapi nyatanya aku cuma menipu diri sendiri. Randy, dia mempermainkanku. Dia menyakitiku." Akhirnya air mata itu jatuh juga. Bukan karena cinta yang kandas, tapi karena aku akhirnya berani mengakui kesombonganku sendiri. Aku menunduk, menanti kata-kata keras, atau mungkin tatapan jijik. Tapi yang kudengar justru langkah kaki ibu mendekatiku, dan hangat pelukannya yang tiba-tiba menyergapku. Ibu menangis. Untuk pertama kalinya sejak aku dewasa, pelukan itu membuatku merasa seperti anak kecil lagi. "Kami tidak pernah membenci kamu, Mel," bisik ibu. "Kami hanya takut kamu terluka. Tapi kalau kamu pulang dengan luka, maka rumah ini tetap akan menyembuhkanmu." Ayah mendekat, menepuk bahuku pelan. "Kamu tetap anak kami. Kita akan lewati ini bersama." Aku menangis sejadi-jadinya. Dalam pelukan mereka, aku merasa semua bebanku pecah berkeping-keping dan menguap. Hari itu, aku kembali menjadi Melati. Bukan Melati yang keras kepala, bukan Melati yang mencoba terlalu keras menjadi istri sempurna, tapi Melati yang belajar bahwa pulang bukanlah kekalahan. Pulang adalah keberanian untuk memulai ulang. Dan kali ini, aku tidak sendiri. Pulang ke rumah orang tuaku bukanlah akhir dari segalanya. Itu justru awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Luka-luka yang ditinggalkan Randy tidak langsung sembuh hanya karena aku telah memutuskan untuk pergi. Luka itu dalam, tidak terlihat, tapi terasa dalam setiap detak jantung, dalam setiap malam sunyi, dalam setiap kilasan ingatan tentang diriku yang dulu
perempuan yang percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Setiap pagi aku bangun dengan dada berat. Ada rasa malu, ada sesal, ada marah pada diri sendiri. Tapi di sisi lain, juga ada kelegaan. Aku tidak lagi terjebak dalam hubungan yang menelanku hidup-hidup. Ibu memberiku ruang. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak. Hanya memastikan aku makan, tidur cukup, dan perlahan mulai bicara lagi. Ayah tetap menjadi pria tenang yang jarang menunjukkan emosi, tapi aku tahu dari caranya selalu menyapaku dengan "Pagi, Nak." Setiap sarapan, itu adalah bentuk cinta yang paling sederhana tapi paling terasa. Suatu hari, ibu memintaku ikut ke pengajian. Aku awalnya menolak, tapi beliau tersenyum. Bukan untuk cari pahala, tapi untuk menemukan tenang. Aku akhirnya ikut. Dan benar saja, di tengah lantunan ayat dan doa, aku merasa hatiku mulai pulih sedikit demi sedikit. Aku juga memutuskan untuk menemui psikolog. Sarilah yang menyarankannya. Lo itu luka, Mel. Dan luka gak bisa disembuhkan cuma dengan tidur dan makan enak, katanya suatu sore saat kami duduk di balkon rumah. Psikologku, Dr. Maya, sangat sabar. Ia tidak menghakimi. Ia mendengarkan. Di sesi pertama, aku hanya menangis. Tapi di sesi kedua, aku mulai bicara. Aku ceritakan semua. Dari awal aku bertemu Randy, keputusan untuk menikah, hingga malam terakhir saat dia keluar dari apartemen. Apa yang paling kamu sesali dari semua ini? Tanya Dr. Maya saat sesi ketiga. Aku diam sejenak. Aku tidak mendengarkan diriku sendiri. Aku mendengarkan perasaan, tapi tidak mendengarkan logika. Lalu apakah kamu bisa memaafkan dirimu atas itu? Pertanyaan itu menghentakku. Memaafkan diri sendiri, itu yang belum kulakukan. Malam itu aku duduk di meja kerja lamaku. Di depanku ada foto kecil. Aku saat usia 23, tersenyum dengan kebaya di hari pernikahanku. Aku menatap foto itu lama. Aku tidak marah pada perempuan di foto itu. Aku justru kasihan. Dia terlalu polos. Terlalu ingin membuktikan bahwa dia bisa mengatur hidupnya sendiri. Maaf ya, Melati. Bisikku pada diriku sendiri. Maaf karena kamu harus belajar dengan cara yang pahit. Tapi aku janji, aku akan jaga kamu ke depan. Dan di malam itu, aku memaafkan diriku sendiri. Itulah titik awal kebangkitanku. Aku kembali menata hidup. Mengambil beberapa proyek desain kecil. Sari mengenalkanku pada klien-klien baru. Hari-hariku kembali sibuk. Bukan untuk melarikan diri, tapi karena aku ingin hidup. Hidup yang sungguh-sungguh. Hidup yang penuh makna. Dan meskipun duka itu masih terasa, aku tidak ingin lagi menjadi korban dari cerita masa lalu. Aku ingin menulis ulang hidupku. Dengan tangan dan hati yang baru. Pagi itu mendung. Langit Jakarta kelabu seperti pikiranku yang berkabut. Tapi aku tidak gemetar. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk di kursi belakang mobil sambil memandangi map coklat berisi semua bukti dan dokumen perceraian yang sudah kukumpulkan selama 2 bulan terakhir. Semuanya sudah siap. Termasuk diriku. Sari duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Gue di sini ya. Nggak kemana-mana. Aku mengangguk. Terima kasih. RI. Tanpa lo, mungkin gue masih buta sekarang. Kami tiba di pengadilan agama tepat pukul 8 pagi. Suasana di sana sibuk dan muram. Banyak pasangan duduk berjauhan, dengan mata yang menghindar satu sama lain. Sementara aku berdiri tegak, bersiap menyelesaikan bab terakhir dari cerita yang dulu aku kira akan jadi selamanya. Aku melihat Randy di ruang tunggu sidang. Masih dengan jaket denim lusuhnya. Rambut sedikit berantakan, tapi masih mencoba tampil percaya diri. Dia melirikku sebentar, lalu membuang muka. Sejak aku menggugat cerai, dia tidak pernah benar-benar minta maaf.
Dia hanya beberapa kali kirim pesan pendek, menuntut pembagian harta, yang ironisnya, tak ada harta bersama yang dia kontribusikan sedikit pun. Sidang dibuka dengan pembacaan alasan perceraian. Aku menyerahkan semua bukti transfer, tangkapan layar percakapan dengan wanita lain, dan rekaman suara Randy yang mengancam saat aku menolak memberinya uang lagi. Majelis hakim tampak terdiam lama, sebelum akhirnya memanggil kami berdua maju ke hadapan mereka. Saudari Melati, apakah Anda yakin ingin bercerai? Aku mengangguk. Yakin, Yang Mulia. Apakah sudah tidak bisa diselesaikan secara damai? Aku menarik napas dalam. Saya sudah mencoba berkali-kali. Tapi ini bukan soal pertengkaran biasa. Ini soal eksploitasi dan manipulasi. Saya tidak bisa menyebutnya rumah tangga lagi. Randy mengangkat tangannya. Yang Mulia, saya tidak setuju dengan perceraian ini. Saya masih sayang sama dia. Aku menoleh. Kalau kamu sayang, kamu gak akan pakai aku sebagai sumber hidupmu. Kamu gak akan bohong, selingkuh, dan maki aku tiap hari. Dia cari masalah duluan. Randy membalas keras. Dia gak pernah ngertiin gue. Majelis hakim mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Cukup. Sidang ini bukan tempat untuk saling menyerang secara emosional. Kami akan mempertimbangkan keputusan berdasarkan fakta, bukan drama. Setelah 2 jam yang melelahkan, sidang pun ditutup. Putusan dibacakan, cerai dikabulkan. Aku tidak tahu apa yang kurasakan saat itu. Bukan senang, bukan lega, mungkin kosong. Tapi di dalam kekosongan itu, ada ruang baru. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk tumbuh. Randy berdiri dengan ekspresi marah. Kamu pikir kamu menang hari ini? Lihat aja nanti. Aku berdiri, menatapnya tenang. Aku nggak menang dari kamu, Ren. Aku cuma bebas dari kamu. Di luar gedung pengadilan, hujan turun pelan, tapi tidak deras. Aku berjalan pelan di bawah payung kecil sambil menggenggam map dokumen cerai. Sari menemaniku hingga ke mobil. Kamu baik-baik aja? Tanyanya. Aku menatap langit yang masih kelabu. Belum. Tapi aku tahu aku akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya pada kata-kataku sendiri. 2 bulan sejak sidang perceraian, dan aku tak lagi bangun dengan tangis di bantal. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi pertanyaan menyakitkan seperti, kenapa aku bodoh? Atau, apa aku tidak pantas dicintai? Setelah semua yang terjadi, aku memilih untuk bangkit. Tidak hanya untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi, lebih penting lagi, untuk membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Rutinitasku sekarang berbeda. Pagi-pagi aku bangun dengan penuh semangat. Aku menyeduh kopi favoritku, membuka jendela, menyapa matahari, dan menyusun agenda harian dengan penuh rasa syukur. Apartemen kecil yang kini kutinggali, hasil sewa sendiri dengan uang hasil kerjaku sebagai desainer interior freelance, terasa jauh lebih hangat daripada apartemen mewah tempatku dulu tinggal bersama Randy. Setiap sudut rumah ini adalah simbol kebebasan. Kamar tidurku didekorasi dengan gaya minimalis penuh warna pastel yang menenangkan. Di ruang kerja kecilku, terdapat papan visi besar bertuliskan, "Aku cukup. Aku berharga. Aku bertanggung jawab atas kebahagiaanku." Kata-kata itu bukan lagi mantra kosong. Aku benar-benar mempercayainya sekarang. Aku mulai menerima lebih banyak proyek. Bukan hanya dari koneksi Sari, tapi dari hasil kerja kerasku sendiri membangun reputasi. Beberapa klien merekomendasikan ke perusahaan besar. Aku bahkan sempat diwawancarai oleh sebuah media online yang membahas kisah perempuan mandiri yang bangkit dari pernikahan toksik. Dan ya, aku tidak malu menceritakan kisahku.
Karena setiap luka yang dulu kuanggap sebagai aib, kini kujadikan pelajaran. Aku ingin perempuan-perempuan lain tahu bahwa mereka bisa keluar dari hubungan yang menyakiti tanpa harus merasa hancur. Sari selalu bilang, "Lo sekarang kayak melati yang mekar habis badai." Aku hanya tertawa, tapi dalam hati aku tahu itu benar. Suatu sore, aku kembali mengunjungi rumah orang tuaku. Bukan untuk mengadu, tapi hanya ingin makan malam bersama dan berbagi kabar baik. Ayah mendengarkanku bicara tentang proyek baru di kantor desain tempat aku bergabung. Ibu memberiku pujian atas penampilanku yang semakin segar dan percaya diri. "Kamu kelihatan bahagia, Mel," kata ibu sambil mengelus tanganku. Aku mengangguk. Karena sekarang aku nggak lagi berusaha membuktikan apa-apa. Aku cuma jadi diriku sendiri. Ayah mengangguk pelan. "Itu anakku." Malam itu, aku berdiri di balkon kamarku, memandang langit Jakarta yang mulai gelap tapi penuh bintang. Bukan hanya langit yang berubah, aku juga berubah. Dulu, aku adalah perempuan yang berani mencintai tapi takut kehilangan. Sekarang, aku adalah perempuan yang berani kehilangan demi mencintai diri sendiri. Melati yang dulu hanya ingin dicintai. Melati yang sekarang mencintai dirinya dengan utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa cukup. Bukan karena pria di sampingku. Bukan karena harta atau status sosial. Tapi karena aku belajar menerima semua bagian dari diriku, termasuk yang dulu pernah salah. Hidup tidak kembali seperti dulu. Tapi justru disitulah keindahannya. Aku tak lagi berharap untuk mengulang masa lalu. Aku ingin melangkah ke depan, dengan langkah yang mantap, tenang, dan sadar. Hari ini tepat 1 tahun sejak aku keluar dari apartemen yang dulu kutinggali bersama Randy. Tidak ada perayaan besar, tidak ada kue atau bunga. Hanya secangkir teh hangat, meja kerja bersih, dan sebuah catatan kecil yang kutulis untuk diriku sendiri. "Terima kasih, Melati. Kamu bertahan. Kamu tidak menyerah. Kamu sembuh." Di hari yang sama, aku menerima email dari seorang penerbit kecil. Mereka tertarik mengangkat kisah perjalananku menjadi buku semi-biografi. Judul yang mereka usulkan membuatku tersenyum. Mencintai diri, meninggalkan luka. Aku tidak tahu apakah kisahku layak dibaca orang banyak. Tapi jika itu bisa membuat satu perempuan lain di luar sana merasa tidak sendirian, maka kisah ini pantas dibagikan. Aku juga mulai berdamai dengan nama Randy. Tidak, bukan berarti aku ingin bertemu dengannya atau membuka pintu rekonsiliasi. Tapi kini, ketika mendengar nama itu, dadaku tidak lagi sesak. Tidak ada lagi luka yang berdenyut. Yang ada hanya kenangan, pahit, ya, tapi tidak membelenggu. Aku tahu dia masih mencoba menghubungiku lewat akun-akun palsu. Tapi aku tidak marah. Aku hanya kasihan. Karena orang seperti Randy tidak akan pernah benar-benar bahagia selama dia terus hidup dengan kebohongan. Dan aku sudah bebas. Aku sering ditanya oleh beberapa klien atau teman baru yang belum tahu kisahku. "Kamu nggak takut jatuh cinta lagi?" Aku biasanya tersenyum. Bukan sinis, tapi penuh arti. Aku nggak takut jatuh cinta, tapi aku juga nggak takut kehilangan. Karena sekarang, aku tidak lagi menggantungkan bahagia pada siapapun. Aku menciptakannya sendiri, setiap pagi. Setiap desain yang kuciptakan, setiap langkah kecil yang kutapaki. Aku tahu cinta akan datang lagi. Mungkin, atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku hilang dalam nama cinta. Melati hari ini adalah perempuan yang pernah hancur, pernah tenggelam, tapi memilih berenang ke permukaan dan bernapas dengan paru-paru baru. Aku bukan korban. Aku bukan mantan istri Randy. Aku bukan hanya anak dari keluarga kaya. Aku adalah Melati, yang mekar dalam luka, dan berdamai dengan hidup.
Dan ini adalah akhir ceritaku, tapi juga awal dari kisah yang baru. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.